Hai guys, Altaf di sini. Oke guys, karena hari ini aku bingung ya mau ngapain, jadi aku ingin bikin video tutorial lagi. Jadi biasanya kan aku bikin video gameplay ya, karena hari ini aku lagi gabut, jadi aku iseng-iseng nih bikin video tutorial tentang kamera HP guys. Jadi mungkin di antara teman-teman ada yang punya kamera smartphone yang keren ya, contohnya kayak iPhone 11 Pro Max atau iPhone 10, iPhone X, iPhone XS, iPhone 8, iPhone 7, ataupun kalau dari seri Android kayak misalnya Samsung 20 Ultra, S20 Ultra atau Samsung Note 10, Samsung S10, atau kalau dari Oppo, merek Oppo itu ada Oppo Reno, dan HP-HP yang memiliki kamera yang sudah canggih guys ya, yang zaman sekarang udah terbilang canggih, udah mirip dengan DSLR pengaturan dan fungsinya. Jadi aku rasa sayang banget guys kalau kalian menggunakan kamera tuh hanya mode auto guys ya, mode auto atau mode otomatis guys. Jadi mending kalian coba deh belajar mode manual. Jadi di sini aku akan nerangin mode manual guys. Jadi ini contohnya guys ya, ini aku sekarang pakai mode auto guys ya. Untuk ini di layar ini udah mode auto. Kita ambil aja guys coba ya. Nah nanti hasilnya akan kita bandingkan dengan mode manual guys. Jadi sekarang kita akan mengambil mode manual guys. Bentar, kok gini, bentar guys. Nah ini sekarang kita masuk mode manual guys. Jadi di mode manual di HP ku ini kebetulan HP Asus guys ya. Jadi di HP ku ini memang bukan HP yang kameranya bagus guys. Jadi HP ini HP gaming guys. Jadi lebih ke arah gaming guys ya. Jadi untuk kamera ini ngambil dari Asus Zenfone 6 kalau nggak salah guys. Jadi ya untungnya di sini sudah ada beberapa fitur yang lumayan bagus guys ya. Udah mirip-mirip DSLR. Jadi aku akan terangin satu-satu guys ya. Mungkin di kamera HP kalian sama atau bahkan lebih canggih, aku nggak tahu. Jadi kalian kalau apabila ada fitur yang di sini nggak ada, kalian bisa pelajari sendiri nanti. Tapi yang di sini di video kali ini aku akan menjelaskan fitur-fitur dasar guys ya, yaitu rule of third atau rule dari 3/3 bagian, dan segitiga pencahayaan guys. Jadi triangle of exposure guys. Jadi aku jelasin dua itu aja. Jadi yang pertama kayak ini white balance, kayak white balance ini nggak aku jelasin karena white balance ini aku jelasin secara singkat aja ya, nggak jelas secara detail. Jadi white balance ini dia tuh gampangnya gini guys, dia tuh mengoreksi warna putih guys. Jadi pernah nggak guys kalau kalian foto di tempat yang dominan warna merah, misalnya di tempat kayak studio foto tuh ya, karena biasanya pakai lampu warna merah tuh. Nah kalau kalian ada tempat pakai lampu warna merah atau dominan merah guys, kalian ambil foto kertas putih guys ya, anggap kertas putih, hasilnya nggak akan putih guys, hasilnya tuh akan merah. Kenapa? Karena cahaya ruangannya itu dominan merah kan guys, jadi akan merah. Jadi white balance ini berfungsi seperti itu guys. Jadi kalau di ruangan yang dominan merah, maka kita atur white balance-nya sampai nanti meskipun di ruangan yang dominan merah, hasil kertas foto yang putih kita foto akan tetap berwarna putih guys. Jadi seperti itu, seperti mengoreksi warna sekitar guys. Jadi warna cahaya sekitar tepatnya. Jadi kalau cahaya sekitar kita dominan merah, maka akan dikoreksi warna merahnya. Atau kalau cahaya sekitar kita dominan warna hijau, warna kuning, warna apapun guys ya, nanti akan dikoreksi sama white balance ini guys. Jadi maksudnya apa? Maksudnya biar objek yang kita foto itu warnanya sesuai aslinya guys. Jadi seperti tadi guys. Jadi kalau ada kertas putih di lingkungan ruangan dengan warna apapun, kita foto kertas itu akan tetap berwarna putih guys dengan adanya white balance ini guys. Tapi di sini kita setting auto aja guys. Karena kalau kita setting kayak ini guys ya, ada 4500K, 4750K, ini ribet sekali pengaturan guys. Kita setting auto aja karena saya percaya kalau kamera di HP ini
pasti apa ya, istilahnya penggunaannya nggak akan se ekstrim kalau di SLR guys ya. Dalam arti se ekstrim itu ya mungkin hanya motret orang, motret pemandangan, motret objek-objek ya yang kecil. Jadi saya kira itu untuk white balance cukup lah kita auto aja ya, nggak usah kita setting-setting. Tapi kalau ada di antara kalian yang memang jago bermain DSLR dan sudah terbiasa setting white balance ya tidak apa-apa. Dan apabila memang suka bermain foto-foto di lingkungan yang warnanya berbeda dan nanti dominan warnanya berbeda, ya silakan kalian atur atau kalian pelajari sendiri karena itu terlalu detail dan rumit guys ya. Jadi saya hanya akan membahas yang ringan-ringan saja guys. Yang kedua ini guys ada EV guys ya. Ini exposure value guys. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gini guys. Kalau cahaya matahari guys ya, cahaya matahari dan cahaya ruangan itu exposure value-nya atau nilai exposure-nya tuh sangat jauh berbeda guys. Makanya di sini ada EF ini guys ya. Nah, ini kita bisa setting guys, +1, +2 atau -1, -2 ini kita bisa setting guys. Tapi mending kita set 0 aja guys ya. Karena apa? Karena ada cara lain yang lebih bagus guys daripada kita men-setting ini guys, yaitu dengan segitiga pencahayaan guys, segitiga exposure guys. Jadi yang akan kita pelajari sebentar lagi. Jadi untuk ini ibarat ini auto settingnya untuk segitiga pencahayaan guys. Padahal lebih baik untuk segitiga pencahayaan tuh kita setting sendiri guys ya. Ini mode autonya lah seperti itu. Oke, lanjut guys. Di bawahnya ini ada ISO guys. Nah, ini ISO guys. ISO ini guys merupakan dia itu semacam kemampuan dalam menangkap cahaya guys ya. Jadi kalau misalnya gini guys, kalian di ruangan yang terang sekali guys ya, contoh di luar outdoor di cahaya matahari, kalian setting ISO-nya paling rendah guys. Jadi dia tuh akan menangkap cahaya lebih sedikit guys. Jadi ibaratnya tuh dia nggak akan ngambil cahaya banyak dari objek fotonya. Jadi hasilnya nggak akan terlalu terang guys kalau kita di outdoor. Sebaliknya guys, kalau kita di ruangan yang low light guys ya, yang ruangan gelap, maka kita harus menaikkan level ISO-nya guys. Dalam arti apa? Dia akan berusaha menangkap cahaya yang lebih banyak guys. Karena kalau nggak gitu hasil fotonya akan gelap guys. Dari sini sudah paham guys ya. Jadi ini kita bisa langsung praktek aja. Ini ISO paling rendah 25 di HP saya. Coba saya naikkan guys 50, 100. Nah, bisa kelihatan kan guys bedanya? Kelihatan banget. Nah, ini semakin tinggi gini. Oh sebentar guys, sebelum ini kita setting dulu fokusnya guys ya. Ini karena saya suka mode manual guys. Nah, saya setting dulu. Kita ulangi lagi guys ya. Ini ISO paling rendah, ini naik lagi ISO 50, ISO 100. Nah, kelihatan guys, semakin tinggi ISO maka hasil fotonya akan semakin cerah guys. Ini karena dia semakin banyak menangkap cahaya guys. Jadi ini seperti gini. Kalau kalian ingin settingnya gini guys. Jadi kalau di ruangan yang sedikit cahaya, kalian semakin tinggikan ISO, maka dia akan semakin terang guys. Sebaliknya guys, kalau di ruangannya banyak cahaya atau di outdoor, kalian semakin kecilkan ISO biar tidak terlalu terang. Jadi seperti itu, paham kan guys? Kalau di ruangan yang minim cahaya, kalian besarkan ISO agar apa? Agar kalau kalian nggak besarkan ISO, maka hasil fotonya akan terlalu gelap. Jadi dibesarkan ISO-nya biar cahayanya cukup terang sampai level yang kita inginkan guys. Sebaliknya kalau di luar ruangan kan matahari itu terlalu terang guys ya, exposure value-nya terlalu tinggi, maka kalau kita ISO-nya tinggi, maka akan semakin cerah guys, maka akan semakin over pencahayaan. Jadi kita harus mengecilkan level ISO-nya sampai tingkat cahaya yang kita inginkan. Jadi seperti itu guys, kebalikannya guys. Tapi di sini ada kelemahan guys. Semakin tinggi ISO, maka akan muncul noise guys. Nah, ini guys contohnya guys ya. Ini ISO 100 ya, seperti ini. Terus ISO 200, kita naikkan lagi 400, kita naikkan lagi guys ya. Nah, ini sudah ada noise guys ya. Noise itu kayak titik-titik. Kalau kalian punya TV zaman lama itu guys, titik-titik di TV itu kayak semut itu guys ya. Jadi aku perlu peringatkan kalau kalian setting terlalu tinggi akan muncul noise itu guys. Ini kita coba lagi lebih tinggi lagi. Nah, itu sudah mulai kelihatan guys ya. Nah, itu. Nah, kalau ini setting ISO itu gila. Itu di layar itu kan udah mulai gerak-gerak itu.
kayak kabur-kabur gitu guys, blur-blur, kabur, bukan blur sih, kayak kabur-kabur noise, itu namanya noise guys. Jadi perlu hati-hati. Nah kalau ada pertanyaan, loh Mas ini nanti kalau misalnya ISO-nya udah mentok ya di level yang nggak ada noise-nya kayak 100 atau 200, maksimal 400 lah ya. Kalau 800 nah dia udah berubah warna, ada noise. Maksimal 400 ini kalau masih kelihatan gelap gimana guys? Nah ini kalau kalian sudah setting misalnya di ruang gelap nih ya, terus kita setting udah 400 yang udah level maksimal noise toleransinya, ternyata masih gelap guys objek fotonya. Maka yang bisa kita lakukan lagi adalah ini guys, ke arah shutter speed guys. Jadi untuk ISO sebelum kita masuk shutter speed, ISO sudah paham guys ya. Jadi kalau ruangannya terlalu terang, kita settingnya ISO kecilkan. Kalau ruangannya terlalu gelap, kita setting ISO tinggikan. Jadi seperti itu guys ya. Oke, untuk ISO udah paham ya. Jadi kita lanjut ke shutter speed guys. Nah shutter speed ini adalah kecepatan kamera dalam menangkap gambar guys. Jadi semakin lambat seperti ini guys ya, semakin shutter speed ini semakin lambat, maka cahaya yang ditangkap akan semakin banyak, maka efeknya akan semakin terang guys. Ini kita akan semakin lambat guys ya, ini semakin lambat maka akan semakin terang guys. Nah ini semakin terang seperti ini guys. Kalau kita shutter speednya semakin cepat kan guys ya, kita semakin cepat gini, maka dia akan semakin gelap guys. Ini kenapa kok bisa begini? Karena logikanya seperti ini guys. Shutter speed ini kecepatan menangkap gambar. Jadi ibarat ada gambar guys ya, terus kita nangkap dengan kecepatan cepat guys, seperti cekrek gitu ya. Maka cahaya yang ditangkap pun itu akan sedikit guys, dibandingkan dengan shutter speed yang lambat kayak gini, cekrek. Nah gitu guys. Jadi selama proses cekrek guys, prosesnya itu lama, itu dia menangkap cahaya lebih banyak guys. Oleh sebab itu hasil fotonya akan lebih terang karena cahaya yang ditangkap lebih banyak. Sedangkan kalau shutter speednya cepat kayak cekrek gitu, karena dia sebentar, maka cahaya yang ditangkap akan sedikit dan hasilnya akan semakin gelap guys. Jadi shutter speed yang semakin cepat hasilnya akan gelap seperti ini guys, karena dia menangkap cahaya lebih cepat. Akhirnya dalam arti lebih cepat itu durasinya lebih cepat, akhirnya yang ditangkap sedikit guys. Sedangkan kalau shutter speed lambat, durasi cahaya yang ditangkap semakin lama, maka akan semakin terang guys. Oke, dari sini paham kan guys? Jadi bedanya sama ISO tadi itu, ISO kalau semakin rendah maka dia semakin sedikit ngambil cahaya, dan ISO semakin tinggi dia semakin banyak ngambil cahaya. Sedangkan kalau shutter speed itu kebalikannya guys. Shutter speed semakin tinggi dia akan semakin sedikit ngambil cahaya, dan shutter speed semakin lambat dia akan lebih banyak mengambil cahaya, kebalikannya ISO guys. Nah ini dua ini salah satu elemen dari segitiga exposure guys ya. Ada satu lagi sebetulnya guys, ada satu elemen lagi namanya aperture guys. Aperture itu adalah bukaan guys ya, adalah bukaan. Jadi kalau di HP ku ini guys ya, ini yang aku poin di sini, ini adalah f1,7. Jadi lensa kameraku ini aperturnya 1,7 guys. Jadi itu apa itu? Itu merupakan apa namanya ya, bukaan guys ya. Jadi kayak diafragma gitu guys. Jadi dia apertur bukaan lensa guys. Nah kalau di HP ku ini nggak bisa untuk ngatur apertur itu guys ya. Jadi nggak bisa kita di HP ku ini nggak bisa setting nilai f nya guys. Jadi perlu kalian ketahui ya, nilai f ini kalau semakin kecil maka titik fokusnya itu akan semakin kecil guys. Maksudnya gimana titik fokus semakin kecil? Maksudnya tuh gini guys, objek yang kamu foto itu akan kelihatan fokus, dan backgroundnya itu akan kelihatan blur atau disebut dengan bokeh guys. Kalian pasti pernah tahu kan guys, kalau foto objek manusia gitu ya, foto model gitu, foto modelnya tuh biasanya cewek-cewek cantik guys ya, itu akan kelihatan fokus jelas guys ya, dan sedangkan backgroundnya tuh akan kelihatan blur ya, bokeh blur gitu. Nah karena dia sang fotografer menggunakan apertur kecil guys. Sekecil apa mas? Sekecil, paling kecil paling bagus guys. Semakin kecil biasanya lensa itu akan semakin mahal. Kalau di lensa Canon ya, itu apertur 1,2 itu harganya bisa sampai 10 jutaan lebih guys. Sedangkan apertur 1,8 itu hanya 1 juta rupiah guys. Jadi hanya selisih 0,6 saja guys ya, itu selisih harga lensanya itu bisa belasan juta guys. Jadi memang sangat penting. Jadi kenapa memangnya kok kalau semakin kecil semakin bagus?
Yang bagus itu efek blurnya guys ya, efek bokehnya tuh semakin kecil aperturnya maka semakin bagus. Jadi kalau di dunia fotografi seperti itu guys. Nah, terus apakah kita selalu butuh apertur dengan nilai kecil? Kan yang kecil mahal. Oh, nggak selalu guys. Kalau kita motret orang atau objek, benda satu atau dua yang kita butuh titik fokusnya di situ dan kita butuh backgroundnya itu blur guys ya, kita memang perlu apertur yang kecil guys. Tapi kalau kita memotret pemandangan guys ya, yang dimana kita nih butuh objek yang kita foto itu nggak ada yang blur guys ya. Jadi satu frame itu kita butuh fokus guys. Jadi dari kiri ke kanan, atas ke bawah itu kita butuh fokus, kan namanya foto pemandangan guys ya. Jadi satu area foto itu kita butuh fokus semua. Maka aperturnya kita naikkan ke angka 7 guys, angka 7 atau 8 guys. Jadi itu kenapa kok 78? Karena itu memang sudah settingan default dari ilmu fotografi guys ya. Jadi angka 78 itu di frame itu sudah nggak ada yang ngeblur guys, fokus semua. Jadi seperti itu guys kalau kita mau untuk pemandangan. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan guys. Oke, yang tadi shutter speed itu juga ada triknya guys ya. Kalau shutter speed semakin cepat kan akan semakin gelap guys ya. Nah, berarti apa? Berarti kita nggak butuh shutter speed yang cepat. Oh, belum tentu juga. Kita kadang-kadang butuh shutter speed cepat kalau kita misalnya ingin menangkap momen-momen yang cepat guys. Contoh misalnya kita lihat nonton balapan ya, nonton balapan ada kendaraan yang lagi balapan lewat di depan kita, weng gitu kan, biasanya kenceng kan guys. Kalau kita pakai shutter speed yang lambat, sudah bisa dipastikan nanti objek foto mobil mobil atau motor yang akan kita foto tuh nggak akan fokus guys, dia akan berupa garis-garis karena shutter speed kita lambat sedangkan objek yang kita foto cepat. Maka kita butuh shutter speed yang cepat. Ataupun kalau nggak balapan, misalnya kita mau foto burung yang terbang guys ya, burung yang terbang yang cepat, kita juga butuh shutter speed yang cepat guys, biar hasilnya tajam guys. Jadi burungnya tuh seakan-akan nggak terbang ya, cuma melayang gitu, dan hasilnya tajam karena shutter speed kita cepat. Kalau shutter speed kita lambat, burung terbang bergerak gitu guys, udah bisa dipastikan burung itu hasil fotonya akan ngeblur atau kayak garis gitu guys, nggak bagus guys. Dan kalau shutter speed lambat juga dibutuhkan guys untuk beberapa teknik foto pengambilan gambar tertentu guys. Contoh misal ada efek garis guys ya. Jadi kalian mungkin pernah lihat ya, ada foto di mana foto itu ada orang berdiri, dia ngelukis dengan cahaya guys ya. Jadi biasa ada love gitu ya. Jadi ada orang dengan dia menulis cahaya love seperti gambar berikut guys. Atau misalnya ada foto jalan raya yang kendaraannya kayak garis-garis guys seperti gambar ini. Nah, ini mereka menggunakan teknik shutter speed yang lambat guys, karena memang shutter speed yang lambat dia merekam lebih lama. Jadi akhirnya objek uji yang difoto akan terekam semua guys gerakannya dan akan membentuk garis. Jadi memang harus menggunakan shutter speed yang lambat. Jadi demikian guys untuk penjelasan mode manual kamera HP. Jadi sayang sekali kalau kalian punya kamera HP yang canggih tapi kalian mutunya mode auto guys ya. Ya nggak apa-apa sih, ya bagus juga karena mode autonya dari bawaan HP pasti sudah disetting sebaik mungkin. Tapi alangkah baiknya kalau kalian bisa mengoprek sendiri dan mencoba-coba sendiri sampai di titik wah ini aku udah puas, entah itu pencahayaannya, entah itu apa istilahnya ya, kayak teknik shutter speednya. Jadi kalau kita bisa mengoprek sendiri bisa lebih puas guys. Oke, kalau tadi kan segitiga pencahayaan guys ya, segitiga exposure. Sekarang aku akan lanjut ke peletakan objek benda guys, yang disebut dengan rule of third guys. Jadi rule of third ini merupakan peletakan benda di mana benda objek yang kita foto harus sepertiga bagian dari frame guys. Contoh seperti ini guys ya. Contoh seperti dino ini guys ya. Aku akan foto gini. Nah, namanya rule of third, ini garis yang sebelah kiri guys ya, garis vertikal sebelah kiri harus berada di tengah-tengah objek ini guys. Nah, ini dino ini dalam frame ini sudah mematuhi hukum rule of third guys. Jadi dia sepertiga sebelah kiri guys.
Bisa juga kita menggunakan sebelah kanan guys, misalnya sini guys. Nah ini rule of third, dino sebelah kanan. Jadi tergantung suka-suka kalian guys, mau menempatkan objek di mana. Tapi lebih baik seperti ini guys. Kalau seperti ini akan jelek guys. Nah misalnya gini guys ya. Nah seperti gini misalnya ya. Ini dia posisi dinonya tidak sepertiga bagian dari frame guys. Ini akan jelek guys. Gini bandingkan guys ya. Gini dengan gini guys. Dengan gini. Nah akan lebih bagus gini guys. Tapi ini soal selera sih. Tapi kalau dari seni fotografi, ini rule of third itu seperti ini. Oke. Jadi ini terus ada lagi selain rule of third tuh ada dia mode center guys. Nah kalau mode center tuh objek uji ada di tengah-tengah gini guys. Nah ini juga sama guys. Jadi untuk peletakan objek foto itu ada bisa dua guys ya, rule of third itu ada yang di tengah-tengah gini, ada yang sepertiga sebelah kiri gini, ada sepertiga sebelah kanan seperti ini guys. Oke. Dan untuk posisinya jangan terlalu atas gini guys, atau jangan terlalu bawah gini, di tengah-tengah guys, tengah-tengah frame, entah sepertiga kiri, center atau sepertiga yang kanan. Jadi posisi peletakan untuk teknik fotografi yang bagus seperti itu guys. Makanya di HP kalian tuh harus ada ini guys ya, garis-garis grid ini guys, untuk memudahkan kalian dalam mengambil posisi seperti ini. Nah ini sepertiga sebelah kiri dan ini sepertiga sebelah kanan. Oke. Jadi seperti itu guys. Ini untuk faktor keindahan saja sih dan faktor komposisi yang tepat guys. Oke. Video tutorial ini cukup sampai sini dulu guys. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada seputar bagaimana cara ngambil yang bagus yang benar atau gimana, atau misalnya aku shaking gimana caranya kalau kamera HP bergetar, itu ada mode stabilisator guys ya, atau kita pakai gimbal, banyak cara guys. Jadi sebelum aku tutup, aku akan coba foto dulu ya dengan mode manual guys ya. Sebentar guys. Oke guys, ini mode manual dan aku nyoba mode otomatis guys. Mode otomatis. Oke, nanti kalian lihat ya guys ya perbedaannya. Biasanya kalau mode otomatis tuh pencahayaannya lebih terlalu tinggi ya, terlalu over. Tapi ya nggak selalu guys. Oke guys, sampai sini dulu. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys ya, karena subscribe itu gratis guys. Oke, terima kasih. Dah.